Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sigit Yusuf. Kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Java untuk pemula, yaitu encapsulation atau enkapsulasi. Oke, kita akan lanjut saja ke materi. Enkapsulasi adalah proses pembungkusan dari suatu kelas atau biasa. Enkapsulasi suatu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Ada dua hal yang mendasar dalam enkapsulasi. Yang pertama, information hiding. Yang kedua, interface to access data. Information hiding adalah menyembunyikan informasi dari suatu kelas agar tidak bisa diakses dari luar kelas. Caranya hanya dengan memberikan modifier privat pada variabel yang ingin kita hiding. Interface to access data yaitu cara kita untuk mengubah nilai pada suatu variabel yang telah dilakukan information hiding. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui metode. Lewat metode ini kita bisa merubah nilai suatu variabel yang telah mengalami information hiding. Ada 4 level enkapsulasi pada pemrograman Java. Yang pertama adalah public, yang kedua adalah protected, yang ketiga adalah default, yang keempat adalah private. Enkapsulasi privat. Akses privat berarti bahwa metode yang digunakan hanya dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya. Dengan mendeklarasikan data dan metode menggunakan akses privat, ini berarti data dan metode tersebut tidak boleh diakses atau digunakan oleh kelas-kelas lain yang terdapat di dalam program. Sebuah variabel atau metode yang dideklarasikan privat hanya dapat diakses untuk metode yang merupakan member dari kelas tersebut. Ia tidak dapat diakses oleh kelas lain yang berada di dalam paket yang sama ataupun di lain paket. Untuk mendeklarasikan suatu data atau metode dengan tingkat akses privat digunakan kata kunci privat. Enkapsulasi privat. Public class student record. Ini adalah contoh dari variabel enkapsulasi privat. Jadi di belakangnya tinggal kita tambahkan saja setelah variabel privat dan di bawahnya sama akses dasar terhadap metode privat string get name. Enkapsulasi protected. Yang pertama, suatu data maupun metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses protected dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan juga kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Yang kedua, akses control protected berarti member dapat diakses oleh kelas yang berada di dalam paket yang sama dan subclass yang berada di dalam paket yang berbeda. Untuk mendeklarasikan tipe data atau metode protected digunakan kata kunci protected. Inilah dia contoh enkapsulasi protected. Ya sama seperti tadi, kita tinggal ganti saja yang di belakang variabelnya menggunakan protected atau yang di belakang metodenya. Selanjutnya inilah dia ciri enkapsulasi public. Yang pertama, tingkat akses public merupakan kebalikan dari tingkat akses privat. Yang kedua, data dan metode yang bersifat public dapat diakses oleh semua bagian dalam program. Yang ketiga, dengan kata lain, data-data maupun metode-metode yang dideklarasikan dengan tingkat akses public akan dikenali dan akses oleh semua kelas yang ada di dalam program, baik yang merupakan kelas turunan kelas yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Dan inilah dia contoh dari enkapsulasi public. Sama seperti tadi, kita tinggal mengganti saja yang di belakang variabelnya atau yang di belakang metode menggunakan public. Selanjutnya adalah enkapsulasi default. Ciri-ciri yang pertama adalah tipe ini mensyaratkan bahwa hanya kelas dalam paket yang sama yang memiliki hak akses terhadap variabel dan metode dalam kelas. Yang kedua, tidak terdapat keyword pada tipe ini. Dan ini contoh enkapsulasi default. Tinggal menggunakan in di belakang variabel dan menggunakan string di belakang metode. Yang selanjutnya adalah perbedaan public, private, dan protected. Di sini ada modifier yang isinya private, default, protected, dan public. Artinya yang private hanya bisa digunakan dalam kelas yang sama, dan default bisa digunakan kelas yang sama dan paket yang sama, dan protected bisa digunakan kelas yang sama dalam paket yang sama
dan dalam subclass. Kalau yang public bisa digunakan untuk semuanya. Selanjutnya setter dan getter. Metode setter dan getter adalah dua metode yang tugasnya untuk mengambil dan mengisi data ke dalam objek. Dalam OOP kita sering mendengar istilah encapsulation, pembungkusan di mana data dibungkus dengan modifier privat agar tidak bisa diakses secara langsung dari luas kelas. Ya, di sini kita langsung saja membuka aplikasi NetBeans-nya. Seperti biasa kita membuat tabel baru Java application. Kemudian next kita beri nama tugas tugas EKT OOP. Kemudian finish. Selanjutnya kita membuat di dalamnya lagi source package, new, kemudian Java package. Kita beri nama enkapsulasi. Kemudian finish. Selanjutnya kita membuat isi lagi dalam enkapsulasi menggunakan Java class. Kita beri nama sepak bola. Kemudian finish. Kita sudah berada di dalamnya, langsung saja privat string pemain titik koma privat in no punggung and score nomor punggung titik koma. Lalu kita enter lagi menggunakan public string get string. Menggunakan get pemain. Yang pertama pemain dulu. Dalam kurung, kemudian enter saja menggunakan return pemain titik koma. Kita buat lagi yang baru di bawahnya public void set pemain dalam kurung string pemain. Sudah string pemain, kita enter lagi. Jangan lupa menggunakan kurung perawal buka. Di titik kita panggil yaitu pemain sama dengan lalu spasi pemain titik koma. Kita tutup dan membuat baru public in get, kita panggil nomor punggung, buka kurung lalu enter, return nomor punggung. Kita bikin lagi di bawahnya public void untuk nomor punggung ya, get nomor punggung. Kemudian dalam kurung in lalu punggung. Kita gunakan kurung perawal, biasa kita panggil menggunakan this nomor punggung sama dengan punggung titik koma. Kita buat lagi di dalam enkapsulasi new Java class untuk menjalankan programnya ya. Jalankan program, finish. Nah, ini kita hapus saja yang di atasnya. Lalu langsung saja kita jalankan programnya menggunakan public
static void. Kita langsung saja mencet ctrl spasi sepak bola. FB sama dengan new sepak bola. Kita panggil di sepak bola. Kita enter FB titik, kita panggil set pemain terlebih dahulu ya. Contohnya kita beri nama Sigit karena nama saya. Kemudian FB kita panggil nomor punggung, set nomor punggung kita beri 68. Sistem langsung saja kita cetak out printer nama pemain titik 2 menggunakan tanda kutip plus FB titik get pemain. Lalu yang kedua kita cetak sistem lupa titik koma, jangan sampai lupa ya, sistem out kita panggil nomor punggung. Lalu seperti di atas kita ikuti menggunakan plus FB titik kita panggil get nomor punggung. Kita sudah semua ya. Kenapa, apa atau arti FB itu? FB adalah suatu objek baru dari sepak bola. FB yang saya gunakan ini adalah FB yang menggunakan metode get ya. Kita coba run, dan ini hasilnya nama pemain Sigit, nama punggung 68. Oke, materi enkapsulasi sudah cukup. Untuk pemrograman ini jangan lupa subscribe, comment, dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pemrograman Java pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.